kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menasihati dia. Terus kita nasihat dari hati ke hati, sebenarnya dikatakan kalau dari hati akan masuk ke hati dengan cara yang terbaik, dengan penuh penghargaan kepada dia, ya. Kalau ternyata dia tidak terima, ya sudah. Tujuan kita hidayah bukan di tangan kita. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Tadi dengan kata-kata Masya Allah kau baik, cuma ada satu yang kurang darimu, itu ada kata-kata menunjukkan kita sayang sama dia. Sebagaimana para anbiya, inni lakum nasihun amin. Kami itu wa ana lakum nasihun amin. Ya. Dan apa namanya? Para nabi dulu mengatakan adalah nasih. Nasih itu apa? Orang yang ingin keterbaikan bagi orang yang diajak, yang mau dia nasihati. Ingin yang terbaik bagaimana caranya. Namanya nasihat demikian. Kita ingin yang terbaik bagi orang yang kita nasihati. Saya tidak mau bertanya Ustaz, alhamdulillah. Saya hanya minta didoakan supaya Allah buka pintu rezeki. Semoga Allah berikan rezeki yang berkah buat antum ya. Saat ini kami dalam kesulitan. Karena kesulitan inilah kami saat ini jadi tahu mana kawan, mana bukan. Di antara hal yang menarik adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami dua kondisi. Kondisi di puncak-puncak susah dan kondisi di puncak-puncak kekayaan. Ketika di puncak-puncak di puncak-puncak kemiskinan, ketika dalam penjara, sebagaimana Allah sebutkan perbicaraan dalam surat Yusuf dalam surat Yusuf 36, ya. Ketika dua orang datang minta takwil mimpi, maka keduanya setelah menyampaikan mimpi mereka, mereka berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Ini Yusuf dalam kondisi di penjara, lagi enggak punya apa-apa. Mereka berkata, sungguhnya kami melihat engkau adalah termasuk orang yang berbuat ihsan. Taib. Ketika dia sudah jadi kaya, kemudian jadi bangsawan, datang kakak-kakaknya. Kemudian mereka juga berkata kepada Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Kami lihat engkau orang yang baik. Maka ini perlu diperhatikan bahwasanya seorang berusaha tetap ihsan dalam kondisi miskin atau dalam kondisi kaya. Dan ini tidak mudah. Betapa banyak orang ketika miskin, dia mungkin tawadhu, tapi begitu kaya, apalagi OKB, orang kaya baru, tiba-tiba berubah hatinya. Sombong angkuh. Dan demikian juga, seorang misalnya ketika dia susah, dia punya teman-teman. Kita dulu susah semua ya, kita punya teman-teman. Di saat kita susah, dia bersama kita. Nah ketika kita melejit naik, entah sudah punya usaha bagus, punya rumah bagus, punya teman-teman baru, tidak boleh kita melupakan yang lama-lama. Jangan kita berubah. Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan, dia dalam susah, dalam tetap muhsinin. Dalam jadi orang yang muhsinin. Ya. Dan ini tadi dia sebaliknya. Pas duit banyak, banyak apa tak? Teman. Ketika duit sedikit, ditinggal. Itulah namanya kehidupan. Kehidupan. Tapi tidak usah dibalas dengan keburukan, tidak usah. Manusia seperti itu. Beri uzur. Ya, beri uzur. Mungkin dia berteman dulu karena urusan duniawi. Kalau lagi nggak ada dunia, dia mungkin juga butuh berteman dengan yang lain. Kita tidak usah marah. Ya, tidak usahlah. Manusia punya kekurangan. Karena begitu manusia kalau sudah ada kaya atau apa, dia berubah sikap. Apakah suami atau istri merupakan teman abadi? Insya Allah. Kalau kita mencintainya karena Allah. Ya, mencintai karena Allah, sama-sama beriman, bertakwa. Mudah-mudahan sama-sama masuk surga. Seorang berusaha, ini pertanyaan kedua sama, apakah suami istri bisa disebut hubungan pertemanan? Bisa ya. Saudara bisa juga, itu plus. Jadi hukum asal pertemanan karena Allah. Kalau ternyata di balik itu ada lagi yang seperti karena silaturahmi, ini plus lagi. Plus lagi, seperti Nabi sangat dekat dengan Hamzah. Sangat dekat. Dia sebagai paman dan juga sebagai apa? Teman. Karena jarak umur Nabi dengan Hamzah cuma beda 2 tahun. Jadi teman plus apa?
plus kerabat, ya, luar biasa. Makanya Hamzah semua sahabat Nabi, tapi kerabat. Nama kita sama istri ada hubungan kekerabatan, karena kekerabatan diantaranya dengan nasab, dengan istri musaharah. Kita kerabat dengan dia. Ya. Nah, kalau kita bisa mencintainya karena Allah, nasihati karena Allah. Kalau dia punya kekurangan, kita sabar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemanan tersebut berlanjut sampai hari kiamat. Bagaimana menghadapi teman yang baperan dan pemarah? Ya nasihati, kamu jangan baperan. Ini biasa aja kok. Kamu berlebihan aja. Nasihati, jangan dibiarkan. Teman baperan jangan dibiarin. Dia baperan, dia merasa dia benar, dia marah itu benar, dia baper, dia nasihati. Ukhti, ya akhi, ini seharusnya enggak seperti ini. Ini engkau berlebihan, sampaikan. Lihat orang banyak begini enggak seperti engkau. Ya, tunjukkan sama dia bahwa itu tidak benar. Afwan, apakah boleh berteman karena Allah tapi lain jenis? Maksudnya dari manusia planet maksudnya. Saya sudah menikah, Waduh, ini agak susah ya. Berteman karena Allah tapi lain jenis. Agak susah. Ya kita bisa mencintai karena Allah bisa. Betapa sering kita lihat ada wanita soleh, kita mencintainya karena Allah sebagai wanita muslimah. Tapi kalau berteman, ada interaksi, ini agak susah. Agak susah karena bisa terjadi yang tidak diinginkan ya. Tapi demikian saja. Oh, masih ada? Ini Ibu. Ibu. Oke. Izin bertanya Ustaz, di tempat kami sesama ikhwan sering bermusuhan hanya karena nama lembaga dakwah. Sampai mereka tidak menghadiri kajian yang kami adakan. Sampai istri ana pun ikut membenci. Bagaimana sikap kami seharusnya Ustaz? Lembaga kan hanya sekedar sarana, ya. Kita harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus melatih diri bahwasanya yang penting hidayah tersebar meskipun tidak lewat saya, tidak harus lewat saya. Kita harus karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah ketika mengomentari ini mengatakan fitan bih, peringatan bahwasanya kenapa disebut ilallah, aku menyuruh kepada Allah, li'anna kathiran wa in kana yad'u ilal haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Kenapa? Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dia dompleng, dia juga nyeru kepada dirinya sendiri. Artinya dia mau hidayah cuma lewat dia. Kalau orang lain enggak boleh, harus lewat saya. Dia ingin selalu nomor satukan, tidak boleh lewat orang lain. Ini enggak boleh seperti itu, perlu diperbaiki. Karena kita berdakwah kepada Allah, maka lembaga, masjid, ya, panitia pengajian cuma sarana. Kalau tersebar bukan lewat kita, alhamdulillah sudah berusaha. Harusnya kita bahagia kalau ternyata karena dakwah ini nggak bisa kita tackle sendiri, nggak bisa. Saya tanya antum, manusia Indonesia berapa jumlahnya? Banyak ya. Kita dai cuma berapa? Kalau mau kita saja yang pegang sini nggak bisa, nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Oleh karenanya kalau ada yang berkembang, alhamdulillah semakin tersebar. Latih diri kita untuk senang dengan karena kita karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ya karena diri kita ya harus lewat saya. Harus lewat saya. Ini susah kalau seperti itu. Nah, sama lembaga harus lewat lembaga saya. Jangan. Ya, kita perlu. Adapun kalau ada yang lain seperti itu, kita sabar. Jangan kita kemudian balas. Jangan dia salah kita balas lagi. Ah, kamu itu enggak ikhlas, enggak usah. Kalau mau ketemu nasihati. Maka perlu namanya pertemuan. Jadi begini, seperti contoh teman-teman di Pekanbaru. Teman-teman di Pekanbaru itu yayasan banyak sekali. Dan masing-masing punya sekolah, punya ini, punya. Tapi mereka tidak pernah ribut. Kenapa mereka tidak ribut? Karena mereka tiap bulan ada acara kumpul bersama, makan bareng. Nggak usah bicara agama deh, kumpul bareng aja. Karena orang jabat tangan itu sudah menghilangkan banyak masalah hati. Pelukan sudah banyak menghilangkan. Meskipun kita canda ketawa ketiwi, ketemu saja. Dan ini nasihat saya pernah dengar dari Syekh Al-Syekh dulu. Sekedar ketemu itu bisa menyatukan apa? Hati. Sehingga suudzon hilang. Kalau nggak pernah ketemu kan suudzon mulu. Kalau ketemu, saya kira garang, ternyata lucu orangnya. Maksudnya, maka di antaranya ada pertemuan, ada ziarah, sehingga hilang namanya setan ingin mengadu domba. Allah mengatakan, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk ucapkan yang terbaik, diksi yang terbaik. Yaqulu allati hi ahsan. Tidak hiya hasan, hiya ahsan. Kalau ada diksi kita ngomong sama teman, ada 5 semuanya diksinya bagus, pilih yang terbaik mana? Kenapa? Ada ilahnya. Inna syaitana yanzagu bainahum. Setan ingin mengadu domba. Inna syaitana
qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Setan putus asa disembah oleh orang-orang salat di jazirah Arab. Kayaknya enggak bisa lagi nyembah saya. Tetapi dia tidak pernah putus asa mengadu domba. Dan setan tahu yang paling top untuk dia adu domba adalah para dai. Kalau dainya udah ribut, bawahnya pasti merembet banyak. Oleh karenanya lembaga-lembaga, para dai, ya tidak ada yang sempurna. Kawan kita bisa berbeda, kawan kita punya pandangan yang lain ya. Jangan sedikit kita dulu ikut hawa nafsu, dia punya ijtihad, mungkin kita harus hargai. Jadi mau saya ingatkan kita masing-masing, kita ini berdakwah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bisa berkembang lewat orang lain, alhamdulillah. Ya akhi, kalau kita lihat ada dai yang hadir banyak, jangan kita hasad. Yang hadir cuma kita sedikit. Antum nggak tahu dia diuji kayak apa. Orang kalau yang hadir banyak kan rawan ria, rawan ujub, rawan sombong. Begitu dia ujub, semua dia hilang semua amalnya. Ria seluruh amal. Antum mau ria, yang hadir cuma sedikit, nggak jadi ria. Malah malu, syuting cuma sedikit, nggak usah. Sudahlah, mereka yang hadir banyak, mereka punya ujian sendiri. Sama seperti kita lihat orang punya kemewahan, ya udah masing-masing Allah kasih. Ketika dikasih kemewahan seperti dia, belum tentu kita bisa tawadhu, mungkin sombong, mungkin angkuh, mungkin lupa diri, mungkin enggak salat, enggak pernah ikut pengajian. Sebagian orang bilang, saya ingin kerja supaya nanti kalau punya duit banyak bisa ikut pengajian. Akhirnya dia enggak ngaji. Karena duit semakin banyak kesibukan. Jadi kalau ada lembaga lain mungkin ya sudahlah, antum kunjungi dia, jangan biarkan setan masuk di antara kita. Kunjungi dia, bawa makanan, bawa kue. Insyaallah ngobrol-ngobrol nanti bisa kerja sama. Bagaimana menyikapi teman yang suka bicara di belakang, padahal ana sudah anggap kalau keluarga. Ya sudah, kalau dia ngomong di belakang, antum nggak perlu di depan antum. Sudah biarin aja di belakang, biar. Kalau sampai, maka antum perlu cross check. Kalau nggak sampai, biarin aja. Subhanallah, dusta kalau menyatukan dia syariatkan al-islah, ya nggak? Boleh dusta karena untuk mendamaikan, boleh nggak? Boleh. Jujur kalau mengadu domba tidak boleh, namimah. Jujur bikin dosa, di antaranya namimah. Dia ngomong gitu, ngomong gini, ribut. Gara-gara ente. Mending ente dusta biar nggak ribut. Nah kalau dia ngomong di belakang biarin aja. Nggak usah, emang ngomong apa? Nggak usah cari tahu. Di belakang tadi ngomong apa? Kok di depan beda? Sudah ente terima di depan ente aja. Ente nggak perlu tahu dia ngomong apa di belakang. Tapi kalau kebetulan tahu, antum datangi, ngobrol. Kenapa ngomong begitu saya? Nggak apa-apa, nasihati. Ustaz, ana dahulu bersahabat dekat dengan seorang teman. Qadarullah beberapa bulan ke belakang beliau menjauh, bahkan memutuskan komunikasi. Padahal ana sudah tabayun dan kami memang tidak ada masalah. Namun beliau ini memang punya penyakit schizophrenia. Apaan? Hah? Enggak, saya enggak paham. Kehilangan apa? Mental. Padahal kami saling mencintai karena Allah. Kajian bareng, saling mengingatkan dalam kebaikan. Bila pertemanan kami sekarang terhenti seperti ini, apakah di akhirat kami masih bisa berteman? Mudah-mudahan, karena berhenti karena dia ada berpenyakit ya. Ya berpenyakit. Mudah-mudahan karena ada uzur kan, kalau dalam syariat seorang yang meninggalkan suatu amal karena ada uzur dianggap terus mengamalkan, kan begitu kan? Apa namanya? Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau orang safar atau dia sakit, tetap dicatat pahalanya yang biasanya dia kerjakan ketika tidak safar dan ketika sedang sehat. Kenapa? Karena ada uzur. Kalau untuk berteman ternyata pertemanan tersebut putus karena dia tidak bisa lagi berteman karena sedang sakit, mudah-mudahan berlanjut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja atas yang sampaikan, kurang lebih atas mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dengan demikian kita telah di penghujung acara, maka kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Firanda atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik
untuk mengamalkannya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang telah hadir. Semoga Allah memberkahi usaha kita dalam menuntut ilmu. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Saya yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas banyak kekurangan dan kurang maksimalnya dalam memandu acara ini. Kami harapkan untuk tetap tenang dan antri saat keluar dari masjid dan saat keluar dari parkiran. Kami harapkan untuk tetap tenang dan antri saat keluar dari masjid dan saat keluar dari parkiran. Serta hati-hati saat perjalanan menuju rumah. Hati-hati saat menuju perjalanan menuju rumah. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan di samping masjid di Taud An-Nur ada food court, bagi yang ingin jajan atau yang ingin berbelanja dipersilahkan. Barakallahu fikum. Bagi mobilnya yang ada di jalan jembatan, harap bisa keluar, dipercepat di jembatan. Mobil yang merasa menaruh mobilnya di jembatan boleh untuk keluar, karena Al-Ustadz akan segera meninggalkan lokasi. Jazakumullahu khairan. Kami ingatkan lagi, bagi mobilnya yang ada di jembatan harap dikeluarkan. Mobil yang ada di jembatan. Barakallahu fiik.